Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan Al-Quran Hadis kelas 9, bab 5, yaitu mengenai hadis tentang menghargai waktu dan menuntut ilmu. Nah, bisa dibuka bukunya pada bab 5 atau tepatnya pada halaman 73. Kita baca terlebih dahulu hadis riwayat Bukhari dan Ibnu Umar. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabilin wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqulu idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadiril masya' wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika, akhrajahu al-Bukhari. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku dan bersabda, hiduplah di dunia ini seakan-akan orang asing atau orang yang sedang lewat sebentar. Ibnu Umar berkata, jika engkau memasuki waktu sore maka janganlah menunggu pagi, atau jika engkau memasuki waktu pagi jangan menunggu waktu sore. Ambillah kesempatan dari waktu sehatmu sebelum datang masa sakitmu, dan dari masa hidupmu sebelum tiba ajalmu. Hadis riwayat Bukhari. Kalian bisa baca sendiri makna perkata pada halaman 73 dan 74. Nah, dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan kehidupan di dunia ini seperti layaknya orang asing atau seperti orang yang sedang berpergian. Nah, kehidupan dunia adalah tempat persinggahan sementara, dan dunia ini bagaikan bagian dari perjalanan ke kampung akhirat. Di sanalah tempat kehidupan yang kekal. Nah, manusia juga di dunia ini seperti orang asing atau seseorang pengembara atau perantau, maka dia harus benar-benar memperhatikan waktu, karena dia tidak akan lama. Orang yang merantau pasti akan kembali lagi ke kampung halamannya. Maka untuk itulah orang yang berpergian hendaknya menggunakan waktu berpergian itu dengan sebaik-baiknya, yaitu mencari semua kebutuhan agar kelak kehidupan bisa tenang dan juga tentram. Nah, di akhir hadis ini diceritakan bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyambut sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kata-katanya yang maksudnya supaya menggunakan setiap waktu untuk berbuat baik, tidak menunda-nunda waktu lain, sebab menunda berarti kerugian, membuang waktu dengan sia-sia. Nah, kemudian hadis selanjutnya yaitu hadis dari Ibnu Majah dari Anas bin Malik. An Anas bin Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Nah, agama Islam sangat memperhatikan pendidikan untuk mencari ilmu pengetahuan, karena dengan ilmu pengetahuan inilah manusia bisa berkarya, berprestasi, dan ibadah seseorang menjadi sempurna. Nah, menuntut ilmu tidak hanya terbatas pada hal-hal keakhiratan saja, tetapi juga tentang keduniaan. Jadi kunci keberhasilan dan kebahagiaan dunia maupun akhirat adalah dengan ilmu. Nah, Rasulullah SAW bersabda, man arada dunya fa'alaihi bi ilmi, wa man arada akhirah fa'alaihi bi ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia maka dengan ilmu, dan juga barang siapa yang menginginkan akhirat dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, juga dengan ilmu. Kenapa kita harus menuntut ilmu? Umat Islam wajib menuntut ilmu
yang selalu dibutuhkan setiap saat. Ia wajib sholat, berarti wajib pula mengetahui ilmu mengenai sholat. Diwajibkan puasa, zakat, haji, dan sebagainya, berarti wajib pula mengetahui ilmu yang berkaitan dengan puasa, zakat, haji. Oleh karena itu, ketika seseorang memiliki ilmu, maka ibadah yang dilakukannya pun menjadi sempurna. Nah, untuk memperoleh pengetahuan perlu ada usaha. Oleh karena itu, Rasulullah SAW pernah meminta umat Islam agar menuntut ilmu walaupun ke negeri Cina. Dianjurkan ke negeri Cina karena kemungkinan peradaban di sana pada saat itu sudah maju. Nah, kemudian ada beberapa hadis mengenai janji penuntut ilmu dan keutamaannya. Salah satunya yaitu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Kemudian dari An Abi Darda qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faddalal alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sya'iril kawakib. Wa anal ulama warasatul anbiya lam yurasu dinaran wala dirhaman innama warisul ilma faman akhadahu akhda bi khatti wafiran. Dari Abu Darda, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelebihan seorang alim dari seorang abid seperti kelebihan bulan dari bintang-bintang, dan sesungguhnya para ulama itu pewaris nabi-nabi. Mereka tidak mewariskan dinar dan juga tidak mewariskan dirham, tetapi mewariskan ilmu. Siapa yang mengambilnya maka ia mengambil bagian yang cukup banyak. Nah, dari hadis Abu Darda ini ada dua hal yang terkandung. Yang pertama, seorang alim itu lebih utama dari seorang abid yang gemar beribadah. Nah, yang dimaksud orang berilmu adalah orang yang mempunyai ilmu dan mengamalkannya. Jadi orang yang berilmu dapat memberikan manfaat untuk dirinya sendiri dan kepada umat manusia. Yang kedua, para ulama pewaris para nabi. Para ulama bertugas sebagai pembawa amanat para nabi yang harus disampaikan pada umat manusia secara berkesinambungan. Dakwah atau ajaran yang pernah disampaikan para nabi. Setelah beliau wafat, dilanjutkanlah oleh para ulama. Dengan demikian, keberadaan agama akan terus terpelihara dengan baik. Nah, memanfaatkan waktu dan mencari ilmu. Nah, begitu pentingnya dengan waktu sampai Allah bersumpah dengan waktu, misalnya seperti al-asr, al-lail, ad-duha, dan lain-lain. Ini artinya Allah mengingatkan manusia untuk memperhatikan waktu dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak, maka akan menjadi orang-orang yang merugi. Ada sebuah hadis yang mengatakan Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqdanim khamsan qabla khamsin syababaka qabla haramika wa sihataka qabla saqamika wa faraghaka qabla syughlika wa ghinaka qabla faqrika wa hayataka qabla mautika, rawahul Hakim wal Baihaqi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah 5 macam sebelum kedatangan 5 macam, yaitu masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu, masa lapangmu sebelum masa sibukmu, dan masa hidupmu sebelum masa matimu. Hadis riwayat Baihaqi dan Hakim. Nah, jadi kesimpulannya bahwasanya kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal pikiran, maka gunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu, untuk sebagai bekal nanti di akhirat. Kemudian menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Fa naftatim darsana bi zaratil hamdalillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.